saja kita buka Keluaran pasal 14. Kita akan berdoa kembali. Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14 ayat pertama sampai keempat. Kita akan baca bersama-sama. Saya akan sampaikan firman Tuhan yang kami terima di doa puasa di Medan Plaza hari Sabtu pagi kemarin, ya. Judulnya Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Yang sudah ketemu mari simak baik-baik. Saya akan baca kepada kita semua, untuk kita semua. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Keluaran 14 ayat 3. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Yang percaya katakan amin. Nah, dari situasi yang kita baca di bagian kitab Keluaran ini, Tuhan sedang mengajak kita kepada satu hal, ya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Latar belakang daripada perikop ini adalah kelanjutan dari cerita waktu Israel dipimpin dengan tangan yang kuat, dengan tiang awan dan tiang api yang hebat, itu keluar dari tanah Mesir dan sedang bergerak menuju tanah perjanjian. Ya, bukankah kita juga demikian? Masing-masing kita sedang bergerak untuk mencapai tanah perjanjian kita. Katakan amin. Nah, apa yang terjadi di tengah-tengah proses untuk menuju tanah perjanjian, untuk menuju kegenapan janji Tuhan, untuk mencapai destiny yang Tuhan mau bagi hidup kita? Keluaran pasal 14 berkata, tiba-tiba Tuhan izinkan Israel, di ayat yang kedua dikatakan, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Nah, waktu Tuhan pimpinnya keluar, mereka mengambil rute Sinai, dan seharusnya bergerak furthermore ke utara, ke atas, mereka akan masuk tanah perjanjian. Tapi apa yang terjadi? Tuhan belokkan jalan mereka, dan mereka akhirnya bertemu dengan yang namanya Red Sea. Orang Inggris bilang Red Sea, kalau terjemahan Asia bilang R-E-E-D Sea, ya, Laut Merah. Apa yang terjadi oleh Tuhan? Nah, tiba-tiba Israel sampai pada satu situasi yang kontradiktif dengan apa yang mereka barusan alami beberapa hari, beberapa malam sebelumnya. Ya, beberapa malam sebelumnya mereka adalah OKB. Tahu OKB atau OKM? Tahu OKM, OKB? Tahu ya, kalau mau tahu tanya Pariki sih katanya. OKB itu orang kaya baru. OKM orang kaya baru, sama aja Bapak ya. OKM adalah orang kaya mendadak. Bapak Ibu pikirkan baik-baik, coba direnungkan, diilustrasikan, digambarkan, diilustrasikan dalam pikiranmu. Orang budak, kastanya rendah, mungkin lebih rendah daripada Syuda ya, kalau dalam Hindu ya. Tiba-tiba oleh tangan yang kuat dengan 10 tulah dan tulah terakhir adalah kematian anak sulung, itu dilepaskan, dibebaskan dari perbudakan, dari gaya hidup yang hina, yang celah, yang susah. Bahkan sebelum mereka keluar dikatakan Tuhan tidak mau mereka pergi tanpa uang saku. Tuhan bilang, aku akan buat orang Mesir berkemurahan. Tiba-tiba orang Mesir kasih babu, ya. Dia punya berlian, punya jam tangan, emas, segala macam. Mereka bilang, nih bawa, pokoknya lu cepat pergi. Karena gara-gara lu orang ya. Wah, gitu kira-kira ya. Karena lu orang semua, kami susah di Mesir. Malam itu mereka menjadi miliuner mendadak, menjadi jutawan mendadak. Ya, belum cukup demikian. Waktu mereka keluar, Musa bilang begini, we are going forth untuk menuju tanah perjanjian, tanah leluhur kita, tempat di mana Tuhan akan mengokohkan posisi kita. Kira-kira kalau dengar gini semangat Pak Bu. Saya kasih ilustrasi dalam hari. Pak, posisimu tak naik ini. Habis itu fasilitasnya kamu cari Pak, segala apartemen yang paling kau suka Pak.
Jangan lihat berapa harganya, pokoknya hati lu cocok, ambil. Kami bayar, kata perusahaan. Kira-kira begitu. Happy nggak Bapak Ibu? Ada yang sedih? Angkat tangan yang sedih, biar kita doakan pagi ini. Pasti happy tau semua. Sedang happy ini, perhatikan. Sedang happy ini, Tuhan belokkan jalannya dan mereka sampai di tepi laut Teberau. Maaf, laut merah. Ya. Di sebelah kiri adalah padang gurun yang luas yang berisi kematian. Kalau kita ke sana kita akan mati karena nggak tahu jalan. Ya. Apalagi ada badai maka kita akan hilang. Ke kiri, ke kanan adalah gunung yang tinggi. Kalau bawa 3 juta orang naik gunung nggak gampang. Ya. Gunung Selamat 7 yang naik, 4 yang pulang, 3 hilang. Ya. Ini 3 juta orang, jadi berapa orang yang akan hilang? Di depan apa? Laut. Di belakang apa? Orang Mesir. Dengan semangat membunuh yang hebat sekali, karena mereka merasa tertipu dengan apa yang terjadi atas Israel. Tiba-tiba ada paradoks keadaan. Dari tadi mengalami janji pemulihan kelimpahan, mengalami kenyataan sebagian janji Tuhan, dan sedang bergerak menuju tempat yang Tuhan janjikan, destiny yang Tuhan maksudkan. Tiba-tiba Tuhan izinkan mereka masuk satu tempat di mana sekelilingnya itu jauh dari harapan mereka. Ayat 3 bilang begini. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Ya, mereka tersesat, mereka kebingungan. Tiba-tiba dari tadi yang mengalami janji pemulihan dan kelimpahan dibawa keluar oleh Tuhan. Ada level-level kemenangan yang dialami. Tiba-tiba gereja Tuhan diizinkan Tuhan menapakkan kakinya di tempat kebingungan namanya. Bingung Pak Bu. Kalau masih hidup DKI, tahu DKI? Yang 2 lagi masih hidup, Donald Kasino Indro, dia bikin film Pak Bu. Filmnya judulnya apa? Nggak tahu filmnya. Ya, saya kasih tahu ya. Judul filmnya Maju Kena, Mundur Kena. Dan bisa kemana-mana. Dari suasana yang begitu hebat, bagaimana mereka melihat mujizat pertolongan Tuhan. Bahkan ada janji masa depan yang hebat di sana. Tiba-tiba dalam satu kesempatan, in certain point, mereka masuk ke dalam tempat yang kata Firaun adalah tempat kebingungan. Mereka nyasar, tersesat, mereka berputar-putar. Berapa banyak di kita mungkin yang hari-hari ini kita pernah mengalami pertolongan Tuhan, kita mengalami pembelaan Tuhan di hari-hari yang lalu. Tiba-tiba kita juga mendapat janji, ya. Ini bertobat Tuhan bikin ini ya. Day of Resto. Resto itu rumah makan, salah ya? Oke. Tahun pemulihan kelimpahan. Tiba-tiba di tahun pemulihan kelimpahan, tiba-tiba ada iman di hati kita. Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku percaya ada pemulihan, ada kelimpahan. Aku alami sepanjang tahun ini. Buah, tiba-tiba di bulan ke-7, di awal bulan 7. Tuhan izinkan kita masuk ke tempat kebingungan. Sana nggak bisa, sini nggak bisa, belakang konyol, depan koin. Israel bilang tempat ini begini. Coba kita lihat di pasal 14 ayat 10, sama-sama kita baca yuk. Sebentar. Ayat 11 sama-sama kita baca. Ayat 11 ya, 1, 2, 3. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Mereka bilang kuburan, graveyard. Mungkin kita nggak bilang kuburan, cuma kita bilang begini, mati dah gua, mati gua dah, apes dah gua. Atau mungkin lebih kan, habis. Udah lah Pak, gua percaya sih Pak, tapi jujur Pak, kalau gua hari ini kenyataannya Pak, habis gua Pak, nggak bisa Pak. Aku ini doa Pak, aku puasa Pak, tapi Pak, tak kasih tahu Pak ya, aku udah bisa kali gaji Pak. Aku sih nggak minta gaji, minta tiket pulangnya nggak dikasih loh Pak. Misalnya. Mati ya Pak, udah Pak, nggak tahu gitu Pak. Ya, mungkin beberapa kita bilang demikian. Aku percaya sih Pak, tahun yang kelimpahan, tapi